Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya adik-adik? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husnul Mutamimah, mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT interaktif saya dengan mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan. Dan materi kali ini saya mengangkat judul model-model standar mutu dalam bidang pendidikan. Baik, kita mulai ya. Nah, sebelumnya nama saya Husnul Mutamimah, nomor induk mahasiswa 1262052021666. Saya berada di kelas PGMI 6D. Dan dosen pengampu saya adalah Ibu Maftuha MPD. Baik, kita akan mulai di PPT-nya. Nah, layar kedua dari PPT saya adalah di bagian menu. Di bagian menu ini ada petunjuk kegunaan, ada materi, dan yang terakhir ada kuis. Nah, di dalam petunjuk kegunaan ini kalau kita klik ada tombol rumah. Tombol rumah ini kalau diklik akan kembali ke layar menu. Kalau tombol X itu akan kembali ke layar pertama yang ada di manajemen mutu, model-model standar mutu dalam bidang pendidikan ini. Nah, kalau tanda panah ke kiri itu selanjutnya, kalau tanda panah ke kanan itu selanjutnya. Nah, kita mulai ya. Kita akan memasuki materinya. Let's go. Nah, materi yang saya ambil adalah model-model standar mutu pendidikan. Nah, standar mutu pendidikan adalah standar internasional menentukan persyaratan bagi sistem manajemen mutu bila sebuah organisasi perlu memperagakan kemampuannya untuk taat azas memberikan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Dan 2, bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem secara efektif, termasuk proses perbaikan berlanjut dari sistemnya dan kepastian kesesuaiannya pada persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Nah, tujuan dari ISO 9000 ini adalah 1. Memastikan bahwa sistem mutu yang diterapkan memenuhi tuntutan dan berjalan dengan efektif. 2. Memacu tindakan-tindakan perbaikan oleh bagian terkait untuk mencapai continuous improvement. Yang ketiga, kepentingan registrasi atau sertifikasi hasil audio mayor, persyaratan ISO 9000, dan audit mirror penyampaian kecil terhadap dokumentasi, tapi secara umum dilaksanakan observasi. Dan yang keempat adalah tidak ada ketidaksesuaian tetapi terdapat gejala yang menunjukkan kecenderungan akan terjadi ketidaksesuaian atau ketidakefisienan. Nah, selanjutnya adalah isi pernyataan ISO. Isi pertanyaan ISO 9000 sampai 901 sampai 2000 adalah 1. Klaus 1 itu ruang lingkup, yang kedua klause 2 adalah referensi, dan klause yang ketiga adalah definisi.
Klause yang keempat adalah persyaratan sistem manajemen mutu. Klause yang kelima, tanggung jawab manajemen. Dan klause yang keenam, manajemen sumber daya. Klause ketujuh adalah realisasi produk. Dan yang kedelapan adalah pengukuran, analisis, dan penyempurnaan. Nah, prinsip-prinsip ISO 9000 yang versi 2000 adalah: 1. Berfokus pada pelanggan. 2. Kepemimpinan. Yang ketiga, keterlibatan setiap orang. Yang keempat, pendekatan proses. Dan yang kelima adalah pendekatan sistem manajemen. Yang keenam, peningkatan terus-menerus. Yang ketujuh, pendekatan fakta untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah hubungan yang baik dengan pemasok. Nah, prinsip ISO ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, prinsip ISO yang pertama adalah berfokus pada pelanggan. Maksud dari berfokus pada pelanggan adalah organisasi itu bergantung pada pelanggan, karena perlu mengerti kebutuhan pelanggan sekarang dan yang akan datang. Pemimpin perlu mengomunikasikan perlunya memenuhi. Yang ketiga adalah pengaturan komunikasi dengan pelanggan telah diatur dan diimplementasikan. Dan terakhir adalah monitoring informasi tentang terpenuhi atau tidak terpenuhinya customer. Yang kedua adalah kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership adalah dibutuhkan untuk mencapai sasaran. Kepemimpinan yang dapat meyakinkan bahwa sarana dan tujuan organisasi dapat tercapai. Kepemimpinan yang dapat menciptakan suasana agar tiap orang mau terlibat dalam mencapai sasaran. Prinsip yang ketiga adalah keterlibatan setiap orang. Keterlibatan setiap orang ini adalah sukses organisasi tergantung dari orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga diperlukan keterlibatan semua orang untuk mencapai sasaran organisasi. Prinsip yang keempat adalah pendekatan proses. Pendekatan proses ini adalah hasil yang lebih baik bisa didapatkan jika aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan dalam aktivitas tersebut diatur sebagai sebuah proses. Dan prinsip yang kelima adalah pendekatan sistem manajemen. Pendekatan sistem manajemen ini dapat berfungsi secara efektif. Organisasi perlu mengidentifikasi dan mengatur proses-proses yang paling berinteraksi sebagai sebuah sistem. Prinsip yang keenam adalah peningkatan terus-menerus. Peningkatan terus-menerus ini harus menjadi sasaran permanen organisasi yang diperlukan. Yang diperlukan adalah 1. Kebijakan mutu dan sasaran mutu, staf yang kompeten, serta pengukuran monitor untuk mencapai kesesuaian. Dan prinsip yang ketujuh adalah pendekatan fakta untuk mengambil keputusan. Pendekatan fakta untuk mengambil keputusan ini adalah didasarkan pada analisis data. Dan yang terakhir adalah prinsip hubungan yang baik dengan pemasok. Prinsip ini diperlukan kerjasama dengan supplier untuk memberikan nilai tambah bagi kedua pihak. Audit mutu internal. Apa sih audit mutu internal itu? Audit mutu internal itu ada 1. Struktur organisasi, 2. Prosedur operasional dan administratif, yang ketiga sumber daya manusia, peralatan dan material, dan yang keempat adalah area kerja, operasi kerja dan proses kerja, dan yang terakhir adalah dokumen, laporan dan arsip atau catatan kerja. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan. Untuk menu selanjutnya adalah quiz. Quiz ini adalah beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk adik-adik. Nah, kita klik dulu ya tulisan quiznya.
Nah, WHOIS ini jika nomor 1 ini adalah pemeliharaan sistem manajemen mutu, kecuali ini tinggal adik-adik klik aja itu bisa. Atau yang pertama adalah internal audit, yang A internal audit, yang B eksternal audit, yang C pengakuan, dan yang D audit mutu. Nah, jika diklik, kalau jawabannya salah itu gambarnya ada benar atau tidaknya. Dan soal kedua adalah yang tidak termasuk prinsip manajemen mutu ISO adalah apa? Yang tidak termasuk prinsip manajemen mutu ISO itu silahkan diklik, atau jawabannya dan yang terakhir, ketiga adalah ISO yang membahas dasar kosakata sistem manajemen mutu ialah, silakan dicari jawabannya ya. Baik, terima kasih telah melihat video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat menonton video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.